Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Sri Tanjung Macan Putih Bapak Soleh SPD, yang kami hormati rekan-rekan guru TK Sri Tanjung Macan Putih yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita semuanya mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai CPG Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Sholat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua adalah umat yang senantiasa diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah sebelum acara diseminasi ini kita laksanakan, mari kita berdoa kepada Allah semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara awal hingga akhir diberikan kemudahan oleh Allah dan dapat memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan menyampaikan tugas saya untuk melaksanakan diseminasi budaya aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, perkenalkan, sudah kenal ya? Mungkin ada yang belum kenal saya. Saya Muhammad SPD dari TK Sri Tanjung Macan Putih, CPG Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman semuanya sehingga sampai saat ini kegiatan saya dalam CGP ini dapat berjalan dengan lancar, ya, diberi kemudahan. Perkenalkan, di depan ini adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Ibnu Wahyudi MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Tri Wahyuni MPD. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Ya, yang pertama yaitu terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Adalah menuntun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro pembelajaran itu sama dengan menuntun, bukan
ya. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam itu yang terkait dengan apa yang sudah alam berikan. Jadi yang memang dimiliki oleh anak itu sendiri ya, yang sudah Allah anugerahkan kepada anak itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya minat, bakat anak ya, bakat anak, kecerdasan anak ya, itu termasuk kodrat alam. Dan kodrat zaman itu terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Seperti kita yang lahir di tahun 80-an mungkin beda dengan zaman yang 90-an, lahir di tahun 90-an, apalagi yang di tahun 2000 ini yang semua serba teknologi ya. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid atau student center ya, student center. Murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentunya setiap anak itu punya potensi masing-masing ya. Tidak sama antara satu anak dengan yang lainnya, karakteristiknya tidak sama ya. Kemudian pembelajaran menekankan pendidikan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru dalam belajar itu adalah menekankan pada sisi karakter baik ya. Terus pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu yaitu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Karena kemampuan, minat, maupun kebutuhan anak itu tidak sama, sehingga pembelajaran diferensiasi itu diharapkan bisa mengakomodasi semuanya ya. Disiplin positif, ini yang kedua tadi, disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, mungkin bisa dipahami sudah ya. Kemudian salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, salah satu dari penerapan disiplin ini yaitu tanpa imbalan. Ya, imbalan itu berupa hadiah biasanya ya, atau tanpa penghargaan, reward, ancaman maupun hukuman. Kemudian sebagai seorang guru, kita menuntun mereka untuk disiplin positif seperti berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru ini menuntun, bukan menuntut tadi kan ya, bukan menuntut anak, tapi menuntun anak untuk bisa disiplin positif ya, mengacu pada nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan menyeluruh. Jadi semua mengakui, meskipun ada perbedaan budaya, perbedaan ras, kan kita mestinya ya nilai-nilai positif di Indonesia dengan di Amerika tentunya kadang-kadang tidak sama ya. Kalau universal ini maksudnya kesamaan nilai tadi ya, antara suku bangsa ataupun perbedaan negara, itu yang universal apa gitu ya, nilai-nilai positifnya. Dan memiliki, maksudnya motivasi intrinsik itu adalah motivasi di dalam diri ya. Jadi perubahan positif itu dari dalam diri ya. Kalau dari dalam diri tentunya kan ada kesadaran diri ya, tidak dipaksa, tidak tekankan gitu ya, sadar bahwa ini penting untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro maupun Diane Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu dianggap sebagai kontrol. Kontrol itu kendali kan ya. Seperti halnya sampean
ketika naik sepeda, mau dibelokkan, mau lurus, itu yang mengendalikan siapa? Siapa yang mengendalikan? Kita sendiri ya. Jadi yang dimaksud disiplin itu adalah kontrol diri kita sendiri. Mau dibawa kemana kita? Nah, kalau disiplin ini mau dibawa kepada tujuan yang mulia ya. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kewajiban yang universal ya. Yang dimaksud dengan tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai universal ini tidak ada kaitannya dengan suku bangsa tertentu, agama tertentu, bahasa maupun latar belakang tertentu. Jadi semua menganggap itu adalah kebaikan ya. Maaf, mungkin agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu mungkin ajarannya berbeda, tapi nilai kebaikannya kan sama ya. Nah, sama juga dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, mungkin Dayak ya, mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda, tapi nilai kebajikannya insya Allah sama, begitu ya. Baik, dan sama juga mungkin termasuk antar negara ya, kayak Indonesia dengan Malaysia, dengan Saudi Arabia, dengan mungkin negara-negara di Eropa atau di Amerika. Nilai kebajikan universalnya itu sama ya. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kalau ini menyangkut dengan apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka ini ya, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terus keterampilan hidup atau life skill. Apa saja? Dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tentunya sampai juga sering kan melaksanakan ini ya. Life skill ini adalah keterampilan hidup kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang terbaik tidak memberikan yang terbaik dari diri, kadang kita tidak disukai oleh lingkungan kita, teman-teman kita kan seperti itu ya. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP. Apa saja? Ini nilai toleransi ya, nilai rasa hormat, nilai integritas, nilai mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan nilai percaya diri. Saya rasa sudah paham untuk nilai-nilai ini ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa ya keras profil semangat? Ada 6. Apal dengan lagunya? Hafal? Ayo kita nyanyikan bersama ya. Lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila ini diharapkan bisa kita terapkan pada pembelajaran kita di kelas ya, dari 6 dimensi ini. Kemudian ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi manusia ini pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini nanti menentukan bagaimana sikap dan perilaku seseorang ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin perlu dipahami nih ya. Jadi tindakan manusia, seseorang itu tentunya selalu memiliki tujuan, ya kan? Sampean misalnya sekolah tujuannya pasti ada, niat dan tujuannya itu untuk apa, gitu ya. Nah, ketika seorang anak didik kita ini ya melakukan sebuah perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik, yang bertentangan atau melanggar peraturan, hal ini sebetulnya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, 5 kebutuhan dasar ini sangat terkait sekali. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak bisa terpenuhi, maka itu akan memungkinkan terjadinya apa? Pelanggaran, ya, pelanggaran, ya. Dikarenakan apa? Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar itu? Yang pertama ini apa? Yang ini yang utama ini. Apa yang tengah ini? Bertahan hidup. Semua orang kan tentunya untuk kebutuhan dasar ini yang paling apa ya? Yang paling utama bertahan hidup ini. Contohnya apa? Kadang-kadang orang berani mencuri karena apa? Untuk bertahan hidup. Lapar, kalau tidak makan akan mati kan gitu ya. Nah, ini bertahan hidup. Terus penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini mungkin ya penjelasannya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survive. Apa saja kebutuhannya? Makanan, ya, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, ini sangat kebutuhan yang sangat pokok sekali, yang tidak mungkin tidak kita penuhi, kan gitu ya. Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ya, dipedulikan. Kadang ada di saat orang itu ingin dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, orang kadang ingin menjadi bagian sebuah kelompok tertentu ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian kebebasan, apa saja? Mandiri, memiliki pilihan. Kadang-kadang ini sepele memiliki pilihan ini. Tapi kalau misalnya kita punya pilihan, tapi kita tidak bisa untuk menentukan pilihan itu, artinya kita sudah punya pilihan, tapi kita mungkin sungkan, ya, nggak enakan gitu ya untuk menentukan pilihan, nggak enak, takut menyinggung orang lain. Nah, kebutuhan ini tidak terpenuhi menyebabkan kita tidak nyaman, ya. Terus mencoba hal baru. Nah, ini biasa terjadi pada anak usia dini ya, Bu ya. Anak-anak selalu ingin mencoba hal baru. Ketika kebutuhan mencoba hal baru yang tidak tersalurkan dengan baik, kadang-kadang arek-arek iki koyo ono gelar nakal. Utek-utek iki, kok iki dianu koyo ngene ya, kok ini seolah-olah anak-anak itu nakal, padahal tidak. Padahal ini adalah sebuah kebutuhan dasarnya untuk mencoba hal baru. Seperti apa? Ada sesuatu yang baru, misalnya laptop, diutek-utek karena dia penasaran apa ini, kan gitu ya. Kadang orang tua mensalah artikan, rasa ingin tahu itu dianggap nambung, ini apa sih ngotek-ngotek barang ibu kok rusak gitu ya. Terus mampu mengendalikan arah dirinya, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Kemudian kesenangan, ya, kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Contohnya apa? Bermain. Nah, ini dunia anak ini ya, Bu ya, berkaitan dengan kita kan ya. Bagaimana anak-anak di TK itu menganggap belajarnya sebagai bermain, sehingga mereka terpenuhi kebutuhan akan kesenangan ini, ya. Humor. Ojo wong
termasuk kebutuhan akan kesenangan, termasuk kebutuhan dasar tadi. Antusias terhadap sesuatu, kemudian tertawa. Wah, tertawa itu juga termasuk kebutuhan ya, ternyata ya, kebutuhan dasar manusia. Makanya jangan kaku-kaku nggih Bapak Ibu, ayo ketawa. Kemudian penguasaan atau power. Nah, ini apa saja kebutuhan akan penguasaan ini? Harga diri ya, harga diri ini. Sampean ketika enak-enak jalan, maaf, katakan diludahi orang. Kira-kira sampean piye? Maksudnya respon jenengan gimana? Responnya gimana? Enak melaku diludahi. Responnya bagaimana, Bu Olis atau Bu Pais? Marah ya, responnya marah. Nah, ternyata itu termasuk kebutuhan dasar manusia dalam harga diri ya. Orang itu perlu punya harga diri, gitu ya. Terus keinginan untuk dianggap. Apa keinginan untuk dianggap? Misalkan punya prestasi ya, dia berusaha untuk belajar agar prestasinya itu bisa maksimal. Nah, kadang-kadang karena keinginan untuk dianggap, punya gelar pinter ya, adikku pinter, seneng dia karena apa? Dianggap pinter. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Terus memimpin ya, memimpin itu juga kadang-kadang sebagai seorang pemimpin itu ada kan rasa kebanggaan ya dalam dirinya ya. Nah, itu kebutuhan dasar juga. Terus berprestasi sama dengan keinginan untuk dianggap tadi kan ya. Ketika punya prestasi kan pasti punya kebanggaan ya. Kemudian diakui dan didengar. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang penting ya. Menurut Dianegos dalam bukunya Retooling School Discipline, itu nggak pakai bisa baca bahasa Inggris, maaf ya. Ini adalah beberapa teori motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Ini motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasinya kan eksternal semua ya. Paham motivasi eksternal kan Bapak Ibu ya? Motivasi dari luar ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk disiplin positif. Maksudnya motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu bukan karena ini tadi ketidaknyamanan atau hukuman ya. Bukan karena dia tidak nyaman atau takut dihukum gitu. Bukan ya. Bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin imbalan dari orang lain atau dari institusi tertentu, bukan. Tapi kesadaran dalam dirinya ya, bahwa keyakinan dalam dirinya untuk melakukan itu ya. Nah, ini yang dimaksud dari tujuan disiplin positif. Jadi yang dimaksud disiplin positif itu adalah kesadaran internal ya, motivasi internal ya untuk melakukannya, gitu ya. Kemudian ini tadi kan ada ya, tadi dijelaskan ya, motivasi eksternal tadi ya, berupa apa tadi? Hukuman ya. Nah, ini hukuman yang sering dilakukan adalah sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dilakukan untuk menebus kesalahan atas apa yang telah dilanggar. Jadi ini yang dimaksud hukuman ya. Bisa berupa sanksi fisik, bisa juga berupa sanksi psikis ya, psikis. Kemudian menurut Sabri 1999, punishment adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan agar
sifatnya fisik atau psikis ya. Ya, kalau ini punishment ini sengaja secara sadar diberikan kepada anak ya, ketika anak melakukan kesalahan sehingga anak bisa berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan. Ini menurut Alficon dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Paham Bu? Jadi menurut Alficon, penghargaan maupun hukuman, punishment maupun hukuman tadi itu nilainya sama-sama cara mengontrol yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya ya. Kenyataannya nilai dari menghukum seseorang itu dengan penghargaan kepada seseorang itu sama kurang tepatnya gitu ya. Ini terkait dengan penghargaan ya. Mungkin penjelasan yang tadi mungkin kalian masih tanda tanya, kok bisa? Kalau kita dulu, saya sendiri dulu menganggap bahwa hadiah untuk anak, punishment ya, penghargaan untuk anak ini bagus itu untuk memotivasi anak itu ya, untuk memotivasi anak. Kita kecenderungannya malah hukuman itu yang tidak baik kan gitu ya. Ternyata untuk yang paradigma itu ternyata harus kita perbaiki ya. Ternyata ini penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu apa? Ya ketika dikasih hadiah mereka akan bersemangat. Oh ya rebutan ya ngerjain cepet-cepetan mungkin ya. Tapi ketika hadiah itu sudah tidak ada lagi, biasanya motivasinya akan menurun. Tidak ada lagi semangatnya, begitu ya. Terus penghargaan ini tidak efektif penghargaan ini. Karena apa? Yaitu tadi menyebabkan motivasi yang sementara, tidak berkelanjut, karena itu tidak muncul dari dalam diri anak, ya kan? Hanya sebagai dorongan yang awalnya yang datangnya dari luar diri anak, motivasinya biar dapat hadiah. Terus penghargaan juga bisa merusak hubungan, meskipun tidak selalu seperti itu ya. Maksudnya merusak hubungan apa? Anak itu dapat hadiah terus kadang dari iri konconi, kadang menyebabkan temannya itu iri. Akhirnya di dalam golongannya tersebut, di dalam komunitasnya tersebut, anak itu akhirnya bisa dikucilkan. Padahal anak itu berprestasi misalnya gitu ya, tapi karena dia sering dapat hadiah dari gurunya, dianggap gurunya pilih mungkin gitu ya, itu tak yang dapat hadiah. Jadi kadang-kadang hadiah itu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya mengurangi ketepatan, paham mungkin Pak Soleh? Mengurangi ketepatan? Kalau yang tadi sempat terima kasih. Kalau yang tadi sempat kami terima itu untuk penghargaan itu memang pengaruhnya memang jangka pendek dan juga kurang efektif, itu memang saya setuju. Kalau mengurangi ketepatan ini mungkin ya itu karena ketepatan capaian mungkin, karena memang penghargaan itu kan memang dari luar dirinya. Kalau yang tepat itu adalah dari dalam dirinya sendiri, memunculkan motivasi, disiplin diri dari dalam dirinya. Terima kasih. Luar biasa Pak Soleh, tepat sekali. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, artinya yaitu karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri ya Pak ya, dari luar tadi ya. Maksudnya seperti ini juga, ada ilustrasi ya. Anak itu diberi sebuah pertanyaan ya oleh guru. Guru di situ memancingnya dengan sebuah hadiah. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya Bu Guru? Nanti dapat coklat ini. Arek susu apa yang angkat tangan, kesusun jawab, padahal kadang-kadang nggak dipikir jawabannya Pak. Nggak tepat kadang. Pokoknya piye
ya. Jadi mengurangi ketekatannya di situ, ya. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bisa ini menurunkan kualitas. Apa itu? Ilustrasinya begini. Jadi ada seorang mahasiswa yang awalnya tidak dibayar untuk menerbitkan sebuah naskah, gitu ya. Dan ada yang dibayar. Mungkin motivasinya awalnya saya akan membuat sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya supaya nanti dibayar, gitu ya. Setelah berlanjut dia semangat buat terus naskah yang sangat baik, ya, yang bagus, bagaimana naskahnya itu menarik, buat terus. Pada akhirnya mungkin ribet, dikasihlah bayaran akhirnya. Nah, setelah dikasih bayaran, ini hasil penelitian ternyata menurun Pak kualitasnya, Bu, menurun kualitasnya. Jadi tidak sih, mungkin tidak menantang ketika belum dapat bayaran, kan motivasinya biar dapat bayaran, gitu ya. Setelah dapat bayaran akhirnya menurun, tidak seintens ketika belum mendapatkan penghargaan tadi, begitu ilustrasinya ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas, ya, sama dengan tadi ya, yang awalnya kreatif buat ide-ide baru, ya, termasuk tadi membuat naskah-naskah yang menarik dan dengan waktu yang cepat, pada akhirnya kreativitasnya menurun, ya, karena ada penghargaan tadi, Pak, gitu. Terus penghargaan sama dengan menghukum, ya, kayak tadi tuh sebetulnya sama dengan menghukum anak. Menghukumnya bagaimana? Ya, yang tadinya anak mungkin merasa dia punya kebanggaan, ya, puas dengan apa yang kemampuan yang dia dapatkan. Artinya misalnya anak bisa gambar, kan seneng Pak. Itu gak iso dituku, senengnya. Kayak sampeyan ketika mempelajari sesuatu yang sulit, terus sampai iso, piye rasanya? Bagaimana rasanya? Sampeyan kan seneng, ya. Senengnya itu gak bisa dibeli kan gitu. Tapi ketika nanti dapat penghargaan, beda lagi ceritanya, ya kan? Kesenangan tadi akhirnya berubah jadi eksternal, sudah dari luar, bukan dari dalam diri lagi. Nah, itu yang disebut sama dengan menghukum akhirnya. Terus motivasi dari luar diri, ya. Motivasi dari luar diri, saya rasa ini tidak sulit untuk dipahami, ya. Namanya hadiah itu ya pasti dari luar diri, ya kan? Kecuali keinginan atau semangat itu muncul dari dalam, kan seperti itu, ya. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan sebelum saya berganti ke yang berikutnya. Sudah jelas? Nah, ini terkait dengan konsekuensi. Kalau tadi apa? Hukuman, kemudian penghargaan. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Jadi ini dampak jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, gitu ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kalau konsekuensi ini itu sudah ada kesepakatan. Jadi ada mungkin jari wong ada hitam di atas putih, gitu ya. Ada kesepakatan yang harus dilaksanakan, ya. Kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau akibatnya. Makanya dikatakan hukum sebab akibat. Sebabnya apa? Tidak menjalankan apa yang sudah menjadi rencana atau yang sudah disepakati, sehingga akibatnya apa? Bisa jadi disuruh untuk memperbaiki untuk konsekuensinya apa? Ya sesuai dengan kesepakatannya tadi, ya, yang sudah tertulis tadi.
kalau konsekuensi katanya sudah tercatat. Iya. Kalau itu memang sudah tercatat, ya mesti Kalau belum tercatat hukuman. Misalnya tidak tercatat guys. Berarti apa? Bolis, Bu Faiz, hukuman. Jawaban pertama hukuman, begitu ya. Karena di sini mungkin nggak ada kata-kata, ada kesepakatan gitu ya. Mungkin Pak Soleh begitu maksudnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Berarti pertanyaan nomor 1 dan 2 jawabannya sama, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti yang 1, 2, 3 hukuman, yang keempat konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 4 dan 5 konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman. Berarti hukumannya 1, 2, ini ya, 6 ya. yang terakhir itu kayak gimana? Hah? Iya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Konsekuensi. Karena PJUK. Oh, berarti gini ya, 1, 2, 4, 1, 2, 6 ya. 1, 2, 3, 6 ini hukuman ya. 4, 5, 7 ini konsekuensi. Ayo kita lihat dulu apakah jawabannya. Wah, hebat sekali guru-guru TK Sri Tanjung. Jawabannya betul ya Pak ya? Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu TK Sri Tanjung top ya. Saya hanya paparkan materi sebentar sudah paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah ya. Tidak ada jawaban yang salah ternyata. Berikutnya, setelah kita mempelajari dari yang tadi ya, hukuman, penghargaan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalahnya ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi anak biar berpikir tentang saya ini mau jadi apa, keinginannya sendiri gitu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang dimaksud restitusi seperti itu. Langkahnya juga tidak sendiri nih, kolaboratif ya. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang bagus ya. Tidak menebus kesalahannya karena berbuat salah tadi, tapi bagaimana anak bisa belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Entah itu kesalahan terkait dengan diri sendiri atau orang lain. Restitusi ini bisa sebagai media untuk memperbaiki hubungan. Kalau memang kesalahan itu terkait dengan orang lain ya. Kemudian 3, tawaran atau bukan paksaan. Jadi di dalam restitusi ini ada tawaran, bukan pemaksaan anak harus sesuai dengan pola pikir kita ya, sesuai dengan persepsi kita ya, tapi ditawarkan kepada anak. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu diajak untuk berefleksi Pak Bu. Refleksi, mencari dalam diri apa sih kesalahan saya itu ya.
Terus yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kaitannya dengan yang di atas tadi, Pak Bu ya. Kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa, Pak Bu? Ada berapa tadi kebutuhan dasar? Ada 5, Bu Halis ya. Kebutuhan dasar ada 5. Jadi restitusi ini merupakan alat untuk mencari hal-hal yang mendasari tindakan anak itu. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi gitu ya nanti ini. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini menurut hasil penelitian ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Restitusi ini fokusnya pada pembentukan karakter bukan pada tindakan anak yang salah tadi, maksudnya begitu Pak ya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kadang kita kalau ada masalah kan fokusnya pada masalahnya ya Pak ya, masalahnya kelendi gitu. Tapi kalau restitusi ini tidak, fokusnya pada apa solusi yang harusnya diterapkan gitu ya. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Yang tadinya mungkin anak ini tidak diterima ya karena melakukan kesalahan tadi ya oleh teman-temannya di kelompok tersebut. Nanti dalam proses restitusi itu ada keyakinan kelas ya, ada keyakinan kelas yang harus terpenuhi begitu ya. Keyakinan kelas itu kan tidak dibentuk sendiri ya, tapi bersama-sama. Nah, karena keyakinan kelas tadi itu yang akan menjadikan alat untuk anak ini bisa kembali kepada kelompoknya gitu ya. Nah, ini tentang identitas ya. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Berarti identitas ini dibagi menjadi berapa? 2 ya, gagal dan sukses. Identitas gagal itu apa? Hukuman, Bapak Ibu, hukuman. Kalau identitas sukses itu apa? Disiplin. Apa disiplin? Berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, identitas gagal ini adalah sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Rutinnya masih ada. Hukuman ini kan menyakitkan ya Pak ya, baik fisik maupun psikis. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Gak nyaman anak kalau dihukum. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti, sudah jelas. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi anak ini seolah pasif, kemudian ya terkadang bisa agresif. Maksudnya pasif, anak kan takut, mau gini takut kan pasif akhirnya anak nggak berani ya, tidak muncul rasa keberaniannya. Terus agresif, anak terlalu berani, kadang mengakibatkan apa? Tindakan yang kurang tepat gitu ya kalau anak terlalu agresif. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau hukuman maksudnya identitas gagal itu seperti itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya kan? Di sekolah tidak pakai sepatu hitam, nanti apa? Dihukum apa? Tapi di luar kan enggak ya, di masyarakat, di rumah, lingkungan rumahnya ya enggak perlu pakai sepatu kan gitu ya. Kemudian peraturannya adalah titik-titik kamu harus melaksanakan gitu. Murid anak membenci peraturan itu kira-kira betul apa enggak pendapat itu? Betul ya Pak Soalnya. Untuk identitas sukses, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek ya, hampir mirip dengan hukuman. Anak nggak nyaman kalau diatur kan biasanya gitu ya, anak maunya bebas. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena ini merupakan sebuah kesepakatan, jadi ya perlu dimonitoring akhirnya kan gitu ya. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih kalau mampu. Kalau tidak mampu kan gitu ya. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Ya anak memang menghormati peraturan, kira-kira karena sadar apa karena takut Pak Bu? Konsekuensi ini ya, mereka menghormati peraturannya, tapi kira-kira karena kesadaran diri mereka apa karena takut? Karena takut, karena sudah
sekolah gitu ya, intinya gitu. Karena kalau nanti saya melanggar konsekuensi, dampaknya seperti ini. Yang tadi itu ada sebab ada akibat gitu ya. Terus restitusi, ini restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi ini bisa memberi penguatan kepada anak. Korban mendapatkan ganti, terus murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi pemecahan masalahnya itu bukan hanya untuk jangka waktu pendek, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Terus ini pernyataannya, apa yang kamu yakini? Ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Jadi ini ibarat komunikasi kita kepada peserta didik kita. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hukuman, tidak ada kaitannya dengan konsekuensi ya. Jadi dia hanya kaitannya dengan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Kalau negatif, kalau hukuman ini sifatnya negatif ya, karena dia akan pengaruhnya dampaknya sangat tidak baik untuk fisik maupun psikis anak. Kalau konsekuensi ini netral. Jadi antara negatif dan positif. Kalau restitusi ini positif ya. Nah, ini terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol siapa? 5 posisi kontrol seorang guru. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, ini contoh kasus. Memakai sepatu selain warna hitam. Ini kalau posisi pemantau ya Pak ya. Bu ya, posisi pemantau. Ini tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, indikatornya apa? Kalau posisi pemantau itu bertindak sesuai dengan peraturan, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Maksudnya guru sebagai pemantau ini gitu. Jadi sekolah itu kan punya aturan yang tertulis, mungkin itu hasil kesepakatan dari siswa atau kesepakatan dari guru-guru yang ada di situ. Jadi peraturan sekolah. Nah, kalau posisi pemantau ini, bagaimana aturan itu bisa terlaksana? Kalau terus bagaimana bisa dijalankan oleh anak-anak? Ya, kalau tidak dijalankan oleh anak-anak, maka ini konsekuensinya. Ini akibatnya. Misalnya tidak pakai sepatu hitam, maka kalau tidak pulang ya suruh bawakan ibumu sepatumu, atau kamu seharian pakai sepatu di sekolah, atau jangan pakai sepatu. Itu konsekuensinya begitu, karena sudah ada aturannya. Ini adalah posisi guru ini mantau. Sopo sih kan nganggo sepatu ya. Jadi ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah ya, kasusnya sama, padahal sudah sering Bapak ingatkan, tetapi tetap kamu langgar dan kamu sudah membuat kecewa Bapak, kayak membuat emosi anak ini ya. Jadi kamu gak kasihan sama Bapak gitu ya, kamu gak kasihan sama Bapak, terus melanggar, kamu ini buat kecewa Bapak kecewa sama kamu, sudah dibilang jangan melanggar kok tetap melanggar. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah, sehingga mental anak tadi, akhirnya perasaan anak tadi, aku ki salah loh, aku ki merugikan orang lain ya. Jadi dia merasa dirinya bersalah gitu ya. Indikatornya apa? Ciri-cirinya ini, ada rasa kecewa. Terus menekan murid adalah orang yang mengecewakan, seolah-olah wih gaya aku kecewa lah gurunya ya. Nah itu. Kemudian ini adalah posisi teman ya, contoh kasusnya ini dari sama kasusnya tadi kan, memakai sepatu selain warna hitam ya. Jadi ini yang dibicarakan akhirnya, ayo bantulah patuhi aturan demi Bapak ya. Jadi guru itu merangkul sifatnya, kayak konco nih, ayo aturan ini ditaati
nasehati yo. Ini Pak, kamu ngono ya. Maksudnya sebagai teman, jadi anak nggak takut akhirnya gitu ya. Misalnya anak membuat kesalahan itu selalu ditoleransi biasanya kalau teman ya Pak ya. Meskipun benar salah, kadang-kadang kalau sudah merasa akrab sebagai teman kan banyak toleransinya seperti itu ya. Sehingga mungkin untuk penegakan disiplinnya kurang seperti itu ya. Terus posisi manajer, menurutmu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ini kalau manajer ini dia memposisikan sebagai penengah, terus mengajak anak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira apa? Jadi bukan yang gurunya yang menggiring kamu harus seperti ini, tidak, tapi mencari ke dalam diri anak digali untuk solusinya apa dari diri anak itu sendiri, gitu ya. Terus ini terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus ini pertanyaan ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mungkin ini ya ketika COVID ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya. Contohnya ini memakai helm. Kira-kira keyakinannya apa kalau kita pakai helm gitu? Untuk keselamatan, ya kan? Untuk keselamatan. Kalau 3M ini keyakinannya apa? Harus pakai masker, cuci tangan. Untuk apa? Sama. Kesehatan. Ya, untuk melindungi juga ya, untuk keamanan lah intinya, keamanan dan kesehatan diri. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Itu nilai keyakinannya apa? Disiplin. Jadi disiplin ya. Nah ini, jadi katakan ini anunya tadi ya, budaya positif ya. Nih, tadi paham terkait anu tadi, ada pertanyaan terkait keyakinan tadi, paham nggak? Ya, paham. Kalau nggak paham nanti saya jelaskan lagi. Ini budaya positif ya, peraturan kelas ya yang disepakati bersama, kemudian akan menjadi keyakinan kelas ya. Peraturan kelas misalnya apa? Di kelas anak-anak tidak boleh makan atau bawa makanan gitu ya. Kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Nggak boleh bawa makanan di kelas di saat jam pelajaran misalnya seperti itu, atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah misalnya seperti itu. Itu kan sudah menjadi peraturan kelas disepakati bersama ya. Ya, apa? Disiplin. Jadi nanti disiplin itu, kata disiplin itu menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelasnya apa? Kalau kamu tidak datang terlambat, kalau kamu tidak makan di dalam kelas sebelum jam istirahat ya, atau ketika jam pelajaran adalah disiplin. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kemudian lingkungannya menjadi positif. Kalau lingkungannya positif akan membentuk budaya positif gitu ya. Membuat budaya positif. Keyakinan kelas ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Jadi peraturan yang ada di kelas ini dimunculkan ya, bukan warisan dari peraturan yang dulu-dulu sejak institusi itu dibangun misalnya aturannya itu terus, tidak ya. Jadi akan dimunculkan peraturan-peraturan yang baru ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif seperti apa? Misalnya jadi disiplin diri, saling menghormati, bekerja sama, begitu ya. Seperti nilai-nilai universitas yang universal ya, nilai-nilai universal yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Kemudian menyarikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, disarikan lagi
ya, dikerucutkan lagi nilai-nilai keyakinannya, mungkin ada yang sama begitu ya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi berdiskusi bersama anak-anak tentunya gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu apa saja gitu ya. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, perannya apa saja. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan ditandatangani. Jadi keyakinan kelas tadi itu ditinjau dari waktu ke waktu, tidak monoton, melihat situasi dan kondisi yang ada ya, latar belakangnya apa anak-anak itu ya, latar belakang mungkin masyarakatnya bagaimana, karena dari waktu ke waktu anak itu kan kadang karakteristiknya tidak sama begitu nggih. Kemudian ini penerapan pembuatan keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Nah, ayo kita praktek pembuatan keyakinan kelas ya, bisa ya praktek. Ini saya kasih sticky note, Bapak Ibu bisa memberikan perilaku apa saja yang diinginkan di kelas Bapak Ibu semuanya ya. Saya bisa dituliskan di sticky note ini, nanti ditempel di kesepakatan kelas ini ya. Aturan itu satu. Iya kita ya beda-beda nanti. Maksudnya katakan itu untuk pendapatnya satu anak. Jadi kan nanti memungkinkan adanya kesamaan pendapat itu loh, dari satu anak dengan anak yang lain. Silakan teman-teman yang sudah bisa ditempel pada tas plano yang sudah saya siapkan, ditempel di kesepakatan kelas ya. Kotor. Duduk. Ini untuk Bella. Sudah terdapat beberapa peraturan ya yang sudah disepakati, dari peraturan yang terbentuk ya, yang ingin kita sepakati bersama dari kelas yang kita inginkan seperti apa ya. Yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Ini kira-kira terkait dengan keyakinan apa? Apa? Kebersihan. Kemudian ini meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini keyakinannya apa kira-kira? Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Saling menghormati mungkin ya, dan menghargai ya. Saling menghormati dan menghargai. Yang berikutnya mendengarkan penjelasan guru. Ini masuk ke apa? Saling menghormati dan menghargai. Ini saya jadikan satu ya. Maksudnya itu yang bisa saja pendapat kan sama. Ini
Ini saya jadikan satu ke tidak boleh membuang meja ini ya. Bukan minta maaf ya. Ini. Bisa menjelaskan tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu dan mandiri. Tanggung jawab. Halo, udah. Berikutnya adalah bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan mandiri. Ini kira-kira apa ya? Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab berarti tambah lagi ya nilainya ya. Nilainya tanggung jawab. Nilainya tanggung jawab. Terus datang ke sekolah tepat waktu. Nilai apa ini? Nilai disiplin. Tambah lagi nilai disiplin. Kemudian datang tepat waktu. Masuk apa ini? Nilai disiplin berarti sama ya. Saya gabung dengan yang datang ke sekolah tadi. Saling menghormati dan tolong menolong. Masuk saling menghormati tadi ya. Saling menghormati. Untuk menjaga. Tidak boleh bawa makanan ke dalam kelas. Kebersihan. Ya. Jadikan satu yang membuang sampah tadi. Mendengarkan penjelasan guru. Saling menghormati dan saling menghargai. Wah, ini paling banyak saling menghormati ini. Terkait dengan nilai saling menghormati dan menghargai. Jadi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama tadi, memunculkan keyakinan kelas ya, nilai-nilai universal yang harus menjadi kesepakatan bersama, yaitu yang pertama adalah nilai kebersihan, yang kedua adalah nilai saling menghormati dan menghargai, yang ketiga nilai tanggung jawab, dan yang keempat adalah nilai disiplin ya. Dari praktek ini mungkin bisa dipahami untuk membuat keyakinan kelas. Bisa, jadi berangkatnya dari anak-anak ya, apa yang ingin anak-anak inginkan dan impikan dari dalam kelasnya, kelas yang bagaimana, seperti itu ya. Nanti dikerucutkan menjadi keyakinan kelas, kita memilih kalimat positifnya, nilai-nilai universal ya yang ingin kita angkat, gitu ya. Selanjutnya ini terkait dengan segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi. Segitiga, yang namanya segitiga ini kan saling terhubung berarti ya Pak ya, saling terhubung. Ini ada terhubung antara tiga ini ya jadi satu. Mau memulai dari yang mana bisa, tergantung situasi dan kondisinya. Apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus tahapan restitusi itu apa saja? Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Ini yang dikatakan Pak Soleh tadi ya. Entah itu salah, entah itu benar, itu semua adalah bagian dari pembelajaran. Kita akui itu ya kan ya. Kita tidak hanya belajar untuk hal yang baik, Bapak Ibu. Dalam agama kita diajarkan untuk kebaikan, tentunya nilai-nilai kebaikan yang kita pelajari. Tapi terkadang dalam kenyataan hidup kita itu banyak belajar dari kesalahan. Jadi
positif lagi, karena tentunya ketika mendapatkan dampak dari kesalahan kita tadi, kita tidak ingin merasakan dampak kedua, kan gitu ya, tidak ingin mengulangi lagi dampak-dampak tersebut. Nah, ini contohnya apa? Ini ada kalimatnya ya sebagai contoh. Berbuat salah itu wajar ya. Nah, kita stabilkan dulu identitas yang tadinya negatif, yang salah tadi, menjadi identitas positif. Ya, jadi anak itu kan seolah-olah, itu salah, jadi positif gitu loh Bu, Pak. Ya, biar anak itu merasa dirinya itu positif, meskipun dia pada dasarnya sudah melakukan kesalahan. Jadi kita ajak anak itu bicara, buat salah itu wajar Nak. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kalimat itu yang bisa kita lakukan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak guru ini meskipun jadi guru, tapi juga pernah berbuat kesalahan. Sama seperti kamu, kan gitu ya. Jadi kita identitas yang salah tadi kita arahkan kepada hal yang positif ya. Jadi anak-anak tadi merasa positif meskipun dia salah. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak memojokkan anak dipojokkan, wah itu salah, enggak. Tapi anak tadi diajak untuk mencari solusi bersama. Yang tadi yang saya katakan kolaboratif tadi ya Pak Bu ya. Kan tadi saya ngomong bahwa restitusi itu kolaboratif. Jadi pemecahan masalahnya itu bukan hanya pada anak, bukan pada guru, tapi dilakukan secara kolaboratif atau bekerja sama ya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, anak kan punya kebutuhan dasar tadi ya Bu ya. Jadi kamu berhak merasa seperti begitu karena mungkin ya karena dorongan emosinya anak itu ya Pak ya, Bu ya, dorongan emosinya atau yang melatar belakangnya anak tersebut mungkin ya dari rumah bagaimana. Kemudian paham tentang menstabilkan identitas, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Maksudnya menstabilkan identitas itu menstabilkan identitas yang salah tadi ya, menstabilkan identitas yang salah tadi menjadi positif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi, paham memvalidasi? Valid artinya masalah pembenaran Pak, validasi itu terhadap tindakan yang salah, benar apa tidak gitu loh ya maksudnya. Berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah ini, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ini terkait dengan apa? 5 kebutuhan dasar yang kita pelajari tadi. Jadi anak melakukan kesalahan pada validasi tindakan yang salah ini, itu ada dorongannya, ada motivasinya, ada penyebabnya, gitu ya. Penyebabnya apa? Mungkin ada 5 kebutuhan dasar, salah satu dari 5 kebutuhan dasar atau beberapa nilai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini kalimatnya yang bisa kita lakukan ya ketika berdiskusi dengan menjalankan diskusi ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi ke anak kita tanyakan seperti itu. Setelah tadi kita identitasnya sudah positif, kita tanyakan, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Jadi anak bisa mengungkapkan apa sih kenapa dia melakukan itu. Terus kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Nanti anak kan biasanya memunculkan, kenapa kamu kok ngerebut mainan itu, mainannya yang dipegang sama Nisa misalnya seperti itu ya. Ya Nisa Bu Guru, aku pinjemin nggak mau, padahal itu kan mainannya sekolah, kan bukan punyanya Nisa sendiri misalnya seperti itu. Nah itu kan alasan ya, alasan anak tadi mengapa melakukannya ya kan. Ya apa namanya, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin itu bagi anak penting ya, ada sesuatu yang bagi anak penting yang perlu dilindungi. Tidak, memang kita anak itu perlu ya untuk toleransi ke temannya, misalnya
sesuatu tidak boleh pelit ya, harus mau berbagi dengan teman. Tapi kadang ada satu sisi di mana anak itu bangga dengan miliknya sehingga ingin melindungi miliknya, gitu ya, kan ada ya seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya, ya. Jadi gurunya itu menanggapi setelah anak mengemukakan alasan, ya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang dianggap penting bagi anak itu, ya, entah itu terkait 5 kebutuhan dasar itu. Jadi maksudnya validasi ini kita bukan membenarkan yang salah itu ya, tapi kita patut mengetahui alasan anak tersebut melakukan kesalahan tersebut yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Mungkin ada pertanyaan? Validasi tindakan yang salah. Jadi ini ibaratnya anak ini kenapa melakukan kesalahan ini, gitu ya. Jadi anak punya kesempatan untuk mengungkapkan alasan dia melakukannya, gitu ya Pak ya. Iya, intinya apa? Terima kasih. Kalau dilihat sekilas berarti anak tersebut melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya dan kita menggalinya di situ. Kemudian di situ juga anak berarti kita sebagai pendidik itu harus bisa masuk ke dunianya, sehingga apa yang merasa penting baginya akan terasa penting juga bagi kita. Itu mungkin yang saya tangkap. Terima kasih. Betul sekali Pak, ini adalah nilai empati ya Pak ya. Jadi ada nilai empatinya ketika kita punya sesuatu yang mungkin kurang tepat, terus ada orang yang berempati kepada kita, yang tentunya kita juga akan muncul rasa senang, percaya diri, kan gitu ya Pak ya. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Soleh tanggapannya. Kemudian ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau menurut teori kontrol, manusia itu termotivasi secara intrinsik. Jadi ini motivasinya itu dari dalam diri. Yang dimaksud motivasi intrinsik dalam diri yang dimaksud teori kontrol ini adalah kayak kita ini melakukan sesuatu karena kebutuhan kita, karena keinginan kita, karena kemauan kita, karena kita sadar hal itu adalah baik untuk kita, karena kita sadar bahwa sesuatu itu adalah penting untuk kita lakukan, ya. Bukan karena tadi, wah aku takut dihukum, wah aku ingin dapat hadiah, wah ini sudah jadi kesepakatan kelas, jadi saya harus melaksanakannya. Bukan itu, tapi kesadaran dalam diri kita sendiri, dalam diri anak didik kita, ya, tentang keyakinan nilai universal yang ada tadi, ya. Misalnya tentang menjalankan tugas yang diberikan guru sampai selesai, karena anak itu merasa saya perlu melakukan itu untuk diri saya sendiri, supaya apa, manfaatnya nanti saya bisa rasakan sendiri, begitu Pak. Jadi motivasinya itu dalam diri, bukan karena dorongan-dorongan yang dari luar tadi, ya. Apa saja kalimat yang bisa mewakili itu? Apa keyakinan kelas kita? Nah tadi ya, ada kan keyakinan kelas kita tadi? Misalnya anak dengan melanggar dia datang terlambat, misalnya seperti itu ya. Keyakinan kelas kita apa kalau tentang terlambat? Disiplin. Sayang, apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita kalau kamu datang terlambat? Oh iya Bu Guru, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita tentang disiplin, datang tepat waktu. Nah, begitu ya. Jadi diingatkan tentang keyakinan kelasnya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tadi kan sudah membuat kesepakatan kelas ya, sehingga dikerucutkan menjadi keyakinan tadi ya, keyakinan kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi anak diajak berpikir ke sana. Terus kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Misalnya saya pengen jadi anak yang bertanggung jawab, Guru. Jadi anak yang disiplin. Ya, digali itu dari anak tentang menanyakan keyakinannya. Dia misalnya ingin
melaksanakan itu apa keyakinannya dalam yang memotivasi dia secara intrinsik untuk melakukan hal tersebut, gitu loh Pak Bu. Manfaatnya untuk dia pribadi apa, gitu ya. Jadi dari ini tadi 3 prinsip tadi, apa harus tahapannya itu berurutan? Tidak. Jadi tahapannya itu bisa melihat kondisi dan situasi yang ada. Bisa jadi dari menanyakan keyakinan dulu, bisa jadi dari validasi dulu ke yang berikutnya, gitu ya. Tidak harus berurutan. Kita lihat situasi dan kondisi yang ada di saat itu ya, kasusnya seperti apa, gitu ya. Tidak harus berurutan. Tapi ya kalau berurutan ya lebih baik kalau memang sesuai. Mungkin ada pertanyaan terkait segitiga restitusi, silahkan Pak Soleh, Bu Pais, Bu Holis, tentang segitiga restitusi tadi ada pertanyaan? Kalau pertanyaan mungkin ada, cuman mungkin. Terima kasih. Kalau mungkin pertanyaan, ini bukan pertanyaan sebenarnya, cuman ini alhamdulillah kurang lebih 1 jam ini kami menerima informasi ini sangat luar biasa terkait dengan menggali diri positif dalam diri sendiri. Kemudian yang kami tangkap adalah untuk keyakinan kelas. Nah ini kata kuncinya mengapa, kalau saya tangkap seperti itu Bu. Kalau saya tangkap mengapa, dan mengapa ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Munhayati tadi, mengapa ini adalah pertanyaan spesial yang ditujukan kepada keselamatan dirinya. Sehingga seperti tadi, mengapa kamu harus pakai helm ketika bersepeda? Di situ jawabannya supaya dirinya selamat. Kalau kita mungkin berbanyak kata-kata seperti itu, akan melahirkan suatu keyakinan kelas yang luar biasa, karena akan tercipta dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu yang dapat kami terima. Terima kasih. Alhamdulillah tanggapannya Pak Soleh betul sekali. Ketika anak itu meyakini tentang apa yang menjadi kebutuhannya, maka anak itu akan secara sadar, ya, akan secara sadar dan secara bahasanya ikhlas mungkin ya, melaksanakan itu karena kemauannya sendiri, gitu, kesadarannya sendiri, ya nggak mau. Zaman corona kenapa pakai masker? Ya corona gak ketularan corona karena waktu itu memang dampaknya corona kan seperti itu ya Pak ya, banyak kasus-kasus yang meninggal karena corona. Ya karena mereka ingin keselamatan dirinya. Nah ketika ingin selamat, mereka pakai maskernya bukan dipaksa, tapi kesadaran dirinya sendiri. Pakai helm pun seperti itu, bukan karena mereka polisi kok dicegat, kok kena tilang, enggak, karena mereka sadar kalau pakai helm misalnya secara ya kita nggak mau yang tidak diinginkan, misalnya jatuh kan kepala kita terlindungi. Jadi dia sadar memang butuh pakai helm itu, memang kebutuhan, ya, bukan karena yang lain, karena sadar akan keyakinan tentang keselamatan dirinya tadi. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin melakukan refleksi Bapak Ibu, refleksi terkait kegiatan hari ini, karena apapun kegiatannya ya, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh dari apa yang kita laksanakan pada hari ini ya. Dan mungkin ada masukan terkait dengan diseminasi yang saya laksanakan ya, monggo nanti bisa ditulis di sticky note, ditempelkan di situ ya Pak ya Bu. Saya juga butuh masukan karena ini merupakan pembelajaran baru dari saya ya, menyampaikan kepada teman-teman. Jadi bukan hanya refleksi untuk teman-teman, saya juga ingin masukan untuk diri saya secara pribadi ya. Monggo. Untuk teman-teman yang sudah
sudah selesai ditempel pada tempat yang sudah saya sediakan ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Di akhir dari diseminasi saya ini, alhamdulillah ya, kita refleksikan bersama tentang kegiatan kita hari ini ya. Ini akan saya bacakan ya hasil refleksi kita ya. Untuk yang pertama, ini program CGP luar biasa ya. Program CPG luar biasa seperti hari ini, memberikan ilmu bagaimana memiliki keyakinan positif dalam diri. Alhamdulillah ya. Semoga dari teman-teman nanti ada yang menyusul mengikuti calon guru penggerak ini ya. Kemudian setelah saya mengikuti diseminasi guru penggerak ini, saya banyak tahu hal bagaimana cara memberi peraturan bersama pada anak-anak, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, alhamdulillah saya bisa paham dan mengetahui dari motivasi internal dan eksternal. Alhamdulillah refleksinya semua positif ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini ya, saya juga masih banyak belajar di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya hari ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi